Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sofa Tunisa, NIM 0801138825 akan menjelaskan soal nomor 6S. Buatlah program dengan rekursif untuk menghitung deret, misalnya N sama dengan 3. N sama dengan 3, maka inputnya 1/1 ditambah 2/2 ditambah 3/3. Sama dengan 1 ditambah 4 ditambah 7 sama dengan 32. N-nya itu nilainya bebas. Langsung saja ke deskripsi program. Pertama-tama itu mulai, kemudian mendeklarasikan fungsi pangkat untuk menghitung perpangkatan secara rekursif. Kemudian mendefinisikan fungsi hitung deret. Mendefinisikan fungsi hitung deret untuk menghitung jumlah deret secara rekursif. Kemudian menuliskan variabel n bertipe integer dalam fungsi main. Kemudian menambahkan pesan masukkan n. Kemudian membaca nilai n dari keyboard. Kemudian memanggil fungsi hitung deret dengan nilai n. Kemudian fungsi hitung deret memanggil fungsi pangkat untuk setiap langkah rekursif. Kemudian menampilkan hasil perhitungan akhir. Kemudian selesai. Nah, ini untuk berikutnya. Langsung function pangkat bilangan eksponen. Kemudian langsung ke pernyataan kondisinya. Jika if eksponen sama dengan 0, maka return 1. Jika tidak, maka return bilangan dikali pangkat bilangan eksponen. Bilangan dengan eksponen dikurang 1. Kemudian ini n. Ini tadi. Ini n function. Ini kalau saya nggak pakai ini juga apa sih? Ini nggak ada begit. Kemudian langsung ke function, hitung deret n. Dan jika n sama dengan 0, kemudian return 0. Jika tidak, return pangkat n, n ditambah hitung deret n dikurang 1. Kemudian langsung masuk ke in main. Variabel n bertipe integer, kemudian mulai. Tuliskan write, masukkan n. Read n, kemudian tulis hasil dari perhitungan deret tadi. Panggil lagi. Ini tadi, kemudian new line ini kayak baris. Saya ini nggak ada, jadi apa sih? Kayak handle aja. Dan n. Dan langsung saja ke program C++ ini. Ini nomor 6. Langsung dari ke include iostream, itu agar kita bisa menggunakan output Cin, agar bisa menggunakan input Cin dan Cout. Kemudian bisa namespace std. Ya, ini parameternya. Ada parameter gelombang sama ada parameter aktual sama parameter formal. Nah, langsung saja ini integer pangkat, ini function. Kemudian ini parameternya integer bilangan di resmen. Kemudian ini buka blok yang si pangkatnya itu.
Kemudian langsung masuk ke pernyataan kondisi. Maka eksponen sama dengan 0. Jika tidak, jika iya, maka return 1. Jika tidak, maka return bilangan dikali pangkat. Kemudian parameternya bilangan eksponen, bilangan eksponen dikurangi 1. Tutup, kurung, kemudian langsung masuk ke eh, fungsi hitung darat, kemudian plus integer hitung darat, integer n. Nah, ini parameter formal ya. Ini parameter upload. Kemudian buka kurung yang fungsi buka buka kurung kerawal dan fungsi hitung daratnya tadi. Kemudian langsung masuk ke pernyataan kondisi. Apakah n sama dengan 0? Jika, jika iya, return 0. Jika tidak, return pangkat n, n ditambah hitung darat n dikurangi 1. Langsung masuk. Kemudian tutup fungsi hitung darat tadi. Kemudian langsung ke fungsi utama. Nah, buka kurung kerawal, kemudian tulis integer n, utama, kemudian cout, masukkan n. Ini yang akan ditampilkan ke layar. Kemudian in n, kemudian cout hasil. Hasilnya ini itu kita memanggil function fungsi hitung darat dan enroll ini untuk kelang harusnya. Kemudian tutup, tutup awal tutup, kemudian akhiri blok program utama. Saya langsung saja share screen. Pokoknya ini nampak kodenya setelah yang saya jelasin tadi. Kalau misalnya itu ya tadi nggak nampak soalnya. Soalnya emang kadang macet. Nah, langsung saja share screen-nya kita pindahkan ke mana ya. Masukkan N, misalnya saya mau punya itu 3, hasilnya 32. Karena kan 1/1 itu 1 ditambah 2/2 itu 4. Ya, dan 2/2, 2/3. 2/2, ya, saya 3. Ya, 1/1 itu 1. Ya, 2/2 itu 4. Sedangkan 3/3 itu 27. 27 tambah 4, 32. Ya, kalau misalnya mau masukkan angka lain, bentar, nanti share screen dulu. Misal, angka 4, 228. 2 1, 2 kali 2, 4, 1 tambah 4, 5 kan? Terus ditambah 4 kali 4 itu 4 kali 4
Enggak sih. 4 kali 4, 16. 4 kali 4, 4 pangkat 4. Astaga. Berarti 4-nya 4 kali ya. 4 pangkat 4, 296 ditambah, berapa tadi? 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, 4. Oh iya, 3 pangkat 3-nya. Ya Allah. Tambah 27. Ya, ditambah 27, ditambah 5. Nah, ya pas. Nah, 288. Ya, Insya Allah share screen. Kali di ibu. Nah, ini 288. Baiklah, langsung saja ke penjelasan Microsoft Word-nya. Setelah program C++, eh ya Allah. Kemudian program C++ dan penjelasannya. Ini buat string digunakan sebagai library untuk melakukan input. Kemudian user namespace agar bisa mengisi dan out tanpa std. Kemudian integer pangkat, ini functionnya. Dan ini parameter aktualnya. Deklarasi fungsi untuk menghitung nilai bilangan pangkat sebenarnya. Kemudian ini awal dari blok fungsi pangkat. Ini sama kayak saya jelasin tadi. Kemudian jika nilai diganti action. Jika eksponen sama pada 0 menurut ke iya rate 1, jika tidak bilangan kali pangkat bilangan eksponen dikurang 1. Nah, ini rekursif ya. Bilangan dikali hasil fungsi pangkat dengan eksponen dikurang 1 ya. Dan ini akhir dari blok fungsi pangkat. Kemudian masuk ke fungsi hitung deret. Nah, deklarasi fungsi untuk menghitung jumlah deret n pangkat n ditambah sampailah 1. Kemudian ini awal dari blok fungsi hitung deret. Kemudian jika n sama dengan 9, kemudian jika iya ratu 0, kemudian jika tidak pangkat n, n, n itu nilai yang nanti akan dihimpukan. Akan masukkan nilai n yang ini nah. Nah, nanti n-nya itu nanti dimasukkan di sini misalnya 3,3 tambah hitung deret berarti 3 dikurang 1. Dia itu naik nanti sampai hasilnya itu sampai pangkatnya itu habis kayak gitu. Sampai pangkatnya habis dengan batas jumlah yang dimasukkan. Batas nilai, batas jumlah. Kondisi dasar rekursif jika n sama 0, hasil penemuan 0 ya. Rekursif hitung n pangkat n ditambah hasil fungsi hitung deret untuk n dikurang 1. Dan ini akhir dari blok fungsi hitung deret. Kemudian langsung masuk ke program utama. Ini awal blok dari program utama. Kemudian langsung tulis integer n, cout masukkan n, n, kemudian cout hasil. Nah, hasil eh, yang akan ditampilkan di komputer itu, dia memanggil lagi fungsi dari function hitung dari. Bahas pada n ya, yang memanggil fungsi hitung direct dan menentukan hasil di baris baru. Ya. Dan new line, ada handle soalnya. Kemudian tutup akhir dari blok program. Nah, ini sama saja seperti yang saya jelaskan. Astaga. Projectnya di mana ya? Ntar kita input dulu, berarti projectnya. Saya nggak sengaja bagus tadi.
Nomor 6 kan? Ya, ayo Om. Position. Nice. Nah, kita ke fungsi pangkat dulu ya. Ini ada Minator, oval. Dia untuk start. Kemudian untuk belah keempat itu astaga ini salah apa variabel eksponen harusnya. Bentar, tak ganti bentar. Aduh, macut. Eksponen. Nice. What? Okay. Wait, dan hapus dulu. Dan ambil yang dari coba tadi. Hmm. Sekarang bentar lagi habis baterai. Oke, lanjut dari sampai nggak usah dikhawatirin salah pencetannya. Nggak apa. Oke, eksponen langsung ke fungsi eksponen sama-sama dengan nol. Kemudian jika iya, maka return 1. Ketidak, maka return bilangan dikali pangkat. Itu dengan parameter bilangan sama eksponen kurang 1. Kemudian terminator lagi ke fungsi direct. Start n sama dengan 0. Jika iya, return 0. Jika tidak, return pangkat n, ditambah hitung deret n dikurang 1. Langsung ke fungsi main. Fungsi utama ya. Start, kemudian input n, kemudian masukkan n, aduh, masukkan n, kemudian eh, hasil outputnya itu ialah hasil deret kemudian n. Baiklah, mungkin ini saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.